Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian ini. Untuk siang hari ini atau sore hari ini kita melanjutkan kajian fikih yang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan kesehatan untuk melanjutkan pelajaran tersebut. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah tayammum dan praktek-praktek yang kita praktekkan kemarin. Kemudian kita juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh orang yang hadas kecil, orang yang batal wudhunya. Kemarin kita sudah jelaskan perkara-perkara yang disebut hadas kecil itu adalah orang-orang yang batal wudhunya. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu sudah kita jelaskan kemarin, sekitar ada 4. Kemudian perkara-perkara yang diharamkan oleh orang yang batal wudhunya itu kemarin kita jelaskan juga ada sekitar 4. Pertama itu adalah sholat baik itu sunnah ataupun sholat jenazah ataupun sholat yang wajib, sholat 5 waktu kemarin. Kemudian tawaf, baik tawaf yang sunnah ataupun tawaf yang rukun, tawaf ifadah. Kemudian yang ketiga kemarin kita jelaskan yang haram bagi orang yang batal wudhunya itu adalah memegang mushaf dan menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah, kemudian bagi orang yang junub, hadas besar, orang yang habis mimpi basah, berhubungan suami istri, berapa yang diharamkan kepadanya? Kemarin kita sudah jelaskan, ada 6. Ada 6, yang 4 itu adalah yang kita jelaskan tadi. Yang 2 itu adalah membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Kemudian bagi orang yang haid ataupun nifas, itu berapa? Ada 8. 6 yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang 2 itu adalah berpuasa, diharamkan bagi dia selama darahnya belum berhenti. Selama darahnya belum berhenti. Kemudian yang ke-8 itu adalah mempersilahkan kepada suaminya atau istri atau tuannya untuk bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut sebelum dia mandi dulu. Sebelum dia mandi dulu. Dalam satu pendapat yang diharamkan itu kalau dia berhubungan suami istri saja. Itu kemarin kita jelaskan, sekedar mengingatkan. Kemudian untuk kelanjutan sekarang itu adalah termasuk syarat sah sholat. Syarat sholat lagi, di antara syarat sahnya sholat itu adalah suci dari najis di badan kita, baik badan yang zahir yang kelihatan oleh kita ini ataupun di dalam yang dimaksud di sini itu adalah di mulut, kemudian mata, itu kemudian ya hidung, itu juga harus dibersihkan. Mata, hidung dan mulut ada najis atau ada darah umpamanya, maka itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu, harus suci badannya dari najis. Kemudian pakaian yang kita pakai ketika kita sholat,
Jadi pakaian kita nanti pakaian itu yang wajib itu apa, yang menutupi aurat bagi laki-laki itu apa, bagi perempuan itu nanti kita jelaskan. Intinya bahwasanya disyaratkan juga supaya sah sholatnya tersebut, orang tersebut harus suci pakaiannya. Pakaian yang ia pakai ketika sholat itu harus suci dari najis. Kemudian tempat yang dimaksud di sini adalah tempat di mana dia meletakkan anggota badan ketika sholat, terutama ketika sujud. Tempat yang dimaksud di sini adalah tempat yang terkena badannya seseorang tersebut yang sholat ketika dia sholat, terutama ketika sujud. Ada berapa? Kurang lebih ada 7 anggota badan. Seperti jidat, itu harus. Kemudian 2 telapak tangan, 3. Kemudian 2 lutut, nah, itu sudah ada 5. Kemudian 2 telapak kaki ataupun dari jari-jari tersebut bagian batin itu juga harus ditempelkan ke bagian tempat kita bersujud. Itu yang dimaksud tempat yang harus kita jauhi dari najis, yang harus merupakan salah satu syarat supaya diterimanya sholat kita, tempatnya itu harus bersih dari najis. Yaitu apa? Yaitu tempat yang sekira disentuh oleh bagian tubuh anggota badan kita ketika sujud ataupun ketika berdiri. Maka tidak sampai menginjak najis umpamanya. Nah, tempat pijakan kita untuk berdiri ketika kita sholat itu namanya tempat sholat. Jadi bukan yang dimaksud tempat sholat itu adalah semua musola umpamanya. Semua masjid. Itu bukan yang dimaksud di sini yang disyaratkan untuk suci. Jadi umpamanya orang tersebut pojok kanan, najisnya ada di pojok kiri, dianggap itu adalah tidak sah. Kenapa? Karena disyaratkan, katanya karena salah paham, disyaratkan ketika orang sholat tempatnya harus suci dari najis. Itu bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud tempat itu adalah tempat bertemunya anggota badan dengan tempat tersebut, terutama ketika sujud. Jadi tidak sampai ada najis, tidak sampai menyentuh najis. Artinya, kalaupun ada seseorang sholat kemudian dia ruku ataupun sujud bahkan, kemudian yang sejajar dengan dadanya di bawahnya itu ada najis. Nah, umpamanya kotoran burung, kotoran hewan, umpamanya hewan yang lain, selama tidak menyentuh najis tersebut, badannya ataupun pakaian atau perkara yang dibawa tidak menyentuh najis tersebut, walaupun najis tersebut itu ada di bawah dadanya, sejajar dengan dadanya, tidak menyentuh anggota badan, tidak menyentuh pakaian, tidak menyentuh perkara yang dibawa, maka itu sah sholatnya. Maka itu sah sholatnya. Jadi yang dimaksud tempat di sini adalah sesuatu atau tempat yang disentuh oleh bagian tubuh, terutama ketika orang tersebut sujud. Nah, maka itu harus suci. Nah, harus suci, tidak ada najis. Nah, jadi apabila ada najis, ada di bawahnya, sejajar dengan dadanya, selama tidak menyentuh dengan badannya, tidak menyentuh dengan pakaiannya, tidak menyentuh perkara yang dibawanya, maka itu sah sholatnya. Kemudian, dan sesuatu yang dibawanya seperti botol yang ia bawa di sakunya, HP umpamanya, juga harus perkara yang ia bawa ketika sholat dalam saku, ataupun dia genggam umpamanya selama bisa sujud dengan salah satu telapak tangannya digenggam umpamanya, yang penting ia bawa di saku atau di mana kayak
Yang penting dia bawa. Biasanya HP habis jatuh, kemudian terkena air kencing. Nauzubillah. Kalau mau dicuci sayang, rusak umpamanya, gimana nyucinya? Kan harus diguyur ataupun diairi dengan air. Nanti akan rusak. Akhirnya apa? Akhirnya ia bawa. Kalaupun tidak ketika itu yakin bahwasanya HP tersebut belum disucikan, meskipun tidak ada tidak ada warnanya, umpamanya baunya sudah hilang karena lama umpamanya begitu. Tapi jelas-jelas yakin belum disucikan, belum diairi dengan air. Kemudian dia bawa di dalam saku, disakuin, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena yang dibawa itu adalah sesuatu yang mutanajis, yang terkena najis. Yang dibawa itu adalah terkena najis, belum disucikan. Harus harus suci perkara yang dibawanya, tidak terkena najis. Jadi yang harus suci itu adalah, sekali lagi saya ulangi, itu adalah badannya. Badannya di sini baik lahir dan batin. Batin yang dimaksud itu adalah bagian dalam mulut, kemudian hidung, dan seperti mata juga. Bukan yang dimaksud di dalam itu adalah di dalam perut, bukan. Semuanya kita ada kotorannya semuanya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di dalam itu adalah dalam mulut, dalam hidung, dan dalam mata umpamanya. Kemudian yang berikutnya itu adalah harus suci dari najis pakaian yang kita pakai ketika kita sholat. Sudah maklum, itu sudah kita ketahui. Kemudian tempat juga harus suci, tidak terkena najis. Yang dimaksud tempat di sini adalah sekira tempat bagian yang disentuh oleh bagian anggota badan dari kita, terutama ketika kita sujud, yaitu ada 7. Jadi itu tidak sampai menyentuh najis, tidak ada tempat yang mau kita sentuh itu ada najisnya. Itu maksudnya, yang dimaksud tempat yang suci daripada najis. Artinya kalaupun ada najis yang sejajar dengan kita di bawahnya, sekali lagi tadi kita jelaskan, selama tidak menyentuh dengan badan, selama tidak menyentuh dengan pakaian ataupun perkara yang dibawanya, maka itu tidak batal sholatnya. Kemudian juga yang dibawanya tadi, yang dibawa harus perkara yang suci. Katakan seperti HP jatuh, sayang kalau umpamanya disucikan, nanti mati umpamanya. Kemudian dia sakunin, maka itu jelas perkara yang dibawa itu adalah perkara yang najis. Berarti kalau dia membawa perkara yang najis, berarti apa? Berarti tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya kalau dia tahu seperti itu, pernah ia lakukan, ya harus dikodok sholatnya. Kemudian jika najis mengenai seseorang yang sedang melaksanakan, jika najis mengenai seseorang yang sedang melaksanakan sholat atau sesuatu yang dibawanya, maka batal sholatnya kecuali jika ia lemparkan seketika atau najis tersebut itu termasuk najis yang dimaafkan seperti darah dari luka tubuhnya. Jadi jika ketika dia itu sholat, kemudian terkena najis, seperti apa? Seperti seperti kotoran burung. Nah, kotoran burung itu menjatuhi dari orang yang sholat, maka dilihat, kalau bisa langsung umpamanya dia lemparkan dengan cara yang akan kita jelaskan, bagaimana cara untuk melemparkan ataupun menghilangkan najis tersebut. Maka nanti sholatnya itu sah. Jadi kalau biasanya itu najisnya adalah najis yang kering, makanya kita kan disunnahkan untuk, kalau laki-laki itu kan pakai sorban. Artinya kalaupun yang jatuh itu ke sorban umpamanya, dan
kotoran itu adalah kotoran yang basah. Kotoran itu adalah kotoran yang basah. Kan bisa kita itu langsung apa? Langsung menghilangkannya. Langsung melemparkan dari tubuh kita, dari pundak kita. Kan bisa itu. Dengan cara apa? Dengan cara menggerak-gerakkan badan sekira kita menghilangkan dari kotoran itu bukan dengan ini kerah baju apa-apa ini di sini yang ini. Bukan dengan tangan, bukan dengan baju yang ada di sini yang tempat untuk memasukkan tangan itu bukan dengan itu. Kenapa tidak boleh dengan itu? Karena kalau dihilangkan dengan itu, dengan tangan apalagi, itu sama saja dengan membawa, sama saja dengan membawa najis. Akan tapi kita gerakkan begini umpamanya. Sekira kita itu tidak berpaling dari kiblat umpamanya. Gerak seperti ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu ada hajat, ada keperluan untuk masalah sholat yang tidak diperbolehkan, yang membatalkan itu kan kalau ada gerakan itu tujuannya untuk main-main, bukan karena ada keperluan seperti membuang daripada najis tersebut. Itu caranya. Caranya begitu. Ataupun najisnya itu adalah najis yang kering, langsung mengenai daripada baju umpamanya. Maka juga statusnya sama. Artinya kita langsung buang bukan dengan tangan, karena kalau dengan tangan itu nanti akan menyebabkan orang itu seperti membawa najis, akan menyebabkan orang itu seperti membawa najis, berarti batal kalau pakai tangan. Kan harus ada ilmunya itu, seperti itu dalam mazhab Syafi'i harus begitu, harus tahu. Ini tidak ya nanti tanyanya, walaupun bergerak berapa kali karena ada itu boleh. Karena nanti kita jelaskan nanti gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Nanti makanya terus continue terus menerus mengikuti kajian-kajian, jangan kita sekarang hadir kemudian besoknya tidak hadir. Pentingnya begitu. Kita harus tahu seperti itu. Jadi ketika ada najisnya itu kering mengenai pakaian kita, maka caranya bagaimana? Caranya adalah atau dengan cara menarik begini, tapi bukan dengan tangannya, tapi bagian yang tidak terkena najis. Ataupun dengan menggoyangkan bagian bahu, kalau itu ada di bahu kiri ataupun bahu di kanan. Bukan dengan tangannya, bukan juga dengan kerah tangan itu bukan dengan itu, karena kalau dengan kerah tangan itu ataupun dengan tangan apalagi, maka itu batal karena itu disebut dengan membawa najis. Nah, itu harus tahu seperti itu. Jadi kalau ada najis mengenai pakaian kita kemudian langsung dihilangkan, baik itu yang basah karena kita memakai tadi surban, menghilangkannya itu bukan dengan tangan ataupun kerah tangan, maka nanti sholatnya tetap sah. Ataupun kering yang mengenai baju kita ataupun kering itu mengenai badan kita, langsung dibuang, maka juga itu tetap sah sholatnya. Tapi kalau umpamanya najisnya itu adalah najis yang basah karena baru keluar dari kemaluan burung, langsung itu kan basah. Kemudian mengenai badan, ya nggak bisa langsung dihilangkan, mesti ada bekas-bekasnya, maka ya tidak bisa. Maksudnya batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Kalau memang tidak bisa dibuang seketika. Kalau tidak bisa dibuang seketika seperti najisnya itu basah mengenai badan ataupun pakaian. Maka itu tidak bisa dibuang seketika, maka itu batal sholatnya. Jadi harus dibersihkan dulu, kemudian baru nanti
dia mengulangi sholatnya. Sholat lagi dia. Gitu. Atau najisnya itu yang mengenai kita itu adalah najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Contoh daripada najis yang dimaafkan itu adalah luka, darah luka sendiri. Meskipun mengalir umpamanya, mengalir. Maka itu dimaafkan. Najis akan tapi dimaafkan. Maka ketika orang tersebut tetap sholat dengan adanya darah lukanya sendiri tanpa campur dengan perkara yang lain, maka itu tetap sah sholatnya. Jadi ya itu penjelasannya. Kemudian sekarang bagaimana kita cara untuk menghilangkan najis? Cara membersihkan najis. Najis ada di musola, najis ada di rumah, tempat sholat kita yang ada di rumah. Bagaimana? Apakah harus semua diairi dengan air sehingga kita butuh banyak air? Kalau 1 ember bahkan kurang dari itu tidak cukup, harus 1 ember atau 5 ember, 10 ember baru cukup. Bagaimana caranya? Ini kita jelaskan. Penting ini. Penting untuk kita ketahui. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dengan menghilangkan ain najisnya. Bendanya. Benda dan sifat-sifatnya. Sifat itu adalah rasa, warna, dan bau. Dengan air yang mensucikan. Jadi wajib menghilangkan air tersebut, menghilangkan najis tersebut dari tempat kita ataupun dari pakaian kita, dari badan kita. Dengan apa? Dengan air yang suci mensucikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghilangkan bendanya dan sifat-sifatnya dulu. Ainnya, yaitu bendanya, bentuknya tersebut, itu dihilangkan. Dihilangkan. Kemudian apa? Kemudian sifat-sifatnya. Bau, rasa, dan warna. Bau, rasa, dan warna. Itu juga harus hilang. Itu juga harus hilang. Jadi kalau najis tersebut, cara menghilangkannya, bagaimana caranya mensucikan najis? Najis tersebut itu najis yang masih ada bendanya. Caranya, ataupun masih ada sifat-sifatnya. Warna, kemudian baunya, dan rasa. Bagaimana caranya? Dijadikan najis hukmiyah dulu. Nah, najis hukmiyah itu apa? Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada rasa, berarti bendanya sudah hilang, tidak ada bau, dan tidak ada warna. Jadi kalau ada kotoran hewan, di mana? Di tempat kita sholat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita hilangkan bendanya. Kita hilangkan sifatnya. Kita jadikan najis tersebut najis hukmiyah. Kalau bendanya sudah hilang, kemudian sifat-sifatnya sudah hilang, warna, bau, dan rasa sudah hilang, maka tinggal mengguyur dengan air. Tidak harus semua sudut-sudut daripada daripada musola ataupun tempat yang terkena najis itu harus diguyur, diairi dengan air, tidak. Karena apa? Karena tempat yang terkena najis tadi sudah menjadi hukmiyah. Sudah menjadi najis hukmiyah. Artinya najis tersebut itu tidak ada rasa, warna, dan bau. Tapi yakin bahwasanya di situ ada najis. Belum disucikan, maka dengan mengguyur air. Dengan mengguyur air, tempat di mana di situ ada najis tadi, tidak harus semua. Tidak harus semua, itu caranya begitu. Tapi kalau bendanya masih, ya gimana caranya, nanti akan butuh air yang sangat banyak. Tidak dihilangkan bendanya dulu. Akan tapi menghilangkan langsung diguyur dengan air. Ya nanti bendanya kemana-mana, berarti harus semuanya. Butuh dengan air yang banyak. Ya kalau di rumahnya ataupun di desanya banyak air. Kalau umpamanya sulit air, harus beli. Bagaimana caranya coba?
maka akan membuat kantong kita itu nanti habis. Uang kita itu habis karena apa? Karena tidak ada ilmunya tadi. Jadi sekali lagi, kalau orang tersebut itu ingin menghilangkan najis, najis itu masih ada bendanya, masih ada warna, masih ada bau dan rasa, maka dihilangkan semuanya. Dijadikan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis yang sudah tidak ada sifat-sifatnya, tapi belum disucikan, belum diairi air. Itu namanya najis hukmiyah. Harus dihilangkan dengan air. Harus disucikan dengan mengguyur air. Tempat sekitarnya itu saja, bukan semuanya. Jadi kalau kita tahu di rumah kita, di teras, ada ayam kemudian di teras kita. Dia mengotori teras kita dengan kotorannya, mengotori teras kita dengan kotoran hewan tersebut. Kemudian karena kita biarkan, lama kelamaan kan hilang itu, diterpa dengan angin, diterpa dengan sinar matahari, maka itu tidak mencukupi. Kalau orang tersebut sholat di situ, tahu persis dulu ada najis, tapi sudah hilang karena berlalunya masa, jelas nggak ada air, nggak ada hujan, nggak ada apa di situ, cuma hilang karena panas, karena angin, diterpa angin, maka ya tidak sah, sholatnya, karena tempatnya tadi itu terkena najis. Tidak bisa mensucikan tempat yang terkena najis itu dengan matahari. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i tidak bisa dengan angin, harus dengan air yang suci mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan yang bagaimana? Kita lari yang kepada keterangan yang sebelumnya. Air yang suci mensucikan itu adalah air yang mutlak. Air yang disebut hanya dengan sekedar air saja. Bukan dengan embel-embel, yang embel-embel itu tidak terlepas darinya. Itu adalah air mutlak. Kembali lagi kepada penjelasan air suci mensucikan air mutlak. Harus dengan itu, bukan dengan yang lain menurut mazhab Syafi'i. Caranya begitu, menghilangkan najis, yaitu dihilangkan bendanya, dihilangkan sifat-sifatnya. Sekarang kalau umpamanya orang tersebut ada di pakaian, ada di tempat tersebut, tempat yang sholat, dia berusaha untuk menghilangkan warna najis. Warna najis masih ada pakai sabun, pakaian tetap saja ada. Tinggal warnanya doang. Baunya sudah tidak ada, rasanya tidak ada. Maka bagaimana? Maka itu dimaafkan. Sah sholat kalau di tempat situ karena sudah disucikan dengan baik. Tidak bisa, tetap masih ada warnanya. Atau tempat tersebut itu masih ada baunya. Atau tempat tersebut itu masih ada baunya. Sudah dibersihkan, diairi dengan air, dengan cara-cara yang telah kita sebutkan tadi. Udah digosok, masih saja tetap ada baunya. Bagaimana? Tapi yang lain sudah hilang, rasanya, warnanya sudah hilang. Bagaimana? Hanya ada baunya saja. Itu juga dimaafkan. Karena itu sulit untuk menghilangkan. Tapi dikatakan dimaafkan kalau sudah dibersihkan dengan baik. Artinya dibersihkan dengan baik itu seperti disikat. Tapi masih ada warnanya saja. Ataupun sudah disikat masih ada baunya saja. Sekarang kalau umpamanya dia membersihkan, tapi masih ada rasa. Itu ulama dulu itu rasanya bagaimana nggak tahu saya. Tapi ulama dulu mengatakan begitu, sudah melalui proses penelitian ulama-ulama dulu. Jadi kalau masih ada rasa pada kata ulama tidak harus dirasakan beneran, tapi dengan apa? Dengan
zon ataupun persangkaan yang kuat bahwasanya itu rasanya sudah hilang. Itu begitu caranya. Jadi kalau masih udah dibersihkan dengan baik, kemudian apa rasanya masih ada. Rasanya masih ada, maka tidak dimaafkan. Maka tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu kalau warna sendiri sudah disucikan dengan baik, masih ada warnanya. Disikat, masih ada warnanya. Ataupun bau. Baunya sendiri. Bukan dicampur antara bau dengan warna. Beda lagi itu. Kalau baunya masih ada setelah disikat, dibersihkan dengan baik, maka itu dimaafkan. Jadi yang dimaafkan itu dua itu tadi. Menurut Syafi'iyah, yaitu warna saja setelah disucikan dengan baik, ataupun baunya saja. Nah, itu setelah disikat dengan baik, disucikan dengan baik, masih ada baunya. Maka itu dimaafkan menurut Syafi'iyah. Tapi kalau rasa, itu tidak dimaafkan. Atau kedua-duanya ada, yaitu antara warna dan bau. Warna, bau. Maka ya tidak boleh, tidak dimaafkan, ganti dengan yang lain. Kalau itu pada pakaian, maka ganti yang lain. Kalau tempat, maka beralih pada tempat yang lain. Itu jelas ya, cara untuk membersihkan tempat, cara membersihkan pakaian yang kita mau buat sholat ataupun tidak untuk buat sholat lah, yang akhirnya nanti akan dibuat sholat. Itu caranya begitu. Caranya begitu. Jadi najis, yang najis itu ada benda atau sifatnya, maka dijadikan apa? Dijadikan hukmiyah dulu. Dijadikan hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis yang masih ada warna, masih ada rasa dan bau. Itu dihilangkan, baru setelah itu diguyur dengan air. Tidak harus semua, di sekitar yang tadi ada najis. Hemat air kalau tahu ilmunya. Itu. Kalau sudah begitu, nanti dikeringkan kemudian dibuat untuk sholat. Meskipun tidak dikeringkan, itu airnya itu suci. Karena tempatnya sudah suci. Jadi airnya dihukumi sama seperti tempatnya. Karena tempatnya sudah suci, berarti airnya itu sudah suci. Meskipun ada air, kita sholat di situ tanpa ragu karena sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi, maka itu sah sholatnya. Paham ya? Itu caranya begitu. Kemudian di sini sekarang ada najis. Sedangkan najis kalbiyah atau terkenal dengan najis mughalladzah. Najis yang dari anjing ataupun dari babi atau anak keturunan mereka. Anak keturunan dari babi ataupun itu anjing, maka itu dinamakan najis mughalladzah. Bagaimana cara menghilangkannya? Adalah dengan membasuhnya 7 kali. Salah satu basuhannya dicampur dengan tanah yang suci dan mensucikan. Dan di basuhan yang menghilangkan itu. Jadi kalau najisnya itu adalah najis mughalladzah, najis yang dari anjing ataupun dari babi atau anak keturunannya, maka itu dengan cara disucikan 7 kali. Diguyur 7 kali, salah satunya itu dicampur dengan debu. 1 kali, nanti di nanti kita jawab nanti pertanyaannya. Insya Allah nanti kita jawab selesai dars ini. Jadi kalau najisnya itu adalah najis mughalladzah, maka caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mensucikan 7 kali. 7 kali yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Baik debu tersebut dicampur pada basuhan yang pertama, kedua, ketiga, ataupun bagian yang terakhir. Maka tidak mengapa. Maka itu mencukupi. Itu caranya begitu. Jadi kalau najisnya itu dari najis anjing ataupun babi, caranya begitu. Yaitu 7 kali, salah satunya itu dicampur dengan debu. Kemudian di sini dikatakan, dan basuhan yang menghilangkan air najisnya meskipun berkali-kali dianggap 1 kali.
Jadi artinya kalau basuhannya itu 50 kali ataupun 100 kali dari membasuh karena najis mughalladhah. Karena untuk menghilangkan najis yang terkena anjing ataupun babi. Berulang kali dibasuh. Akan tetapi sifatnya, bendanya itu masih ada, maka itu masih dihitung satu. Jadi kalau kita mensucikan anggota badan ataupun yang lain yang terkena najis anjing, dihilangkan dengan disiram air. Masih ada bendanya, masih ada sifatnya, warnanya. Maka seberapa banyak apapun siraman tersebut, itu masih dianggap satu kali. Disyaratkan supaya menjadi bersih, itu kalau sudah hilang bendanya dan sifat-sifatnya, itu masih dihitung satu kali, kemudian ditambah 6 kali. Jadi kalau umpamanya dia bendanya baru hilang setelah 50 kali siraman, maka itu masih dihitung satu. Supaya bersih bagaimana? Harus ditambah 6 kali. Baru hilang ketika basuhan yang pertama, yaitu dianggap satu kali. Maka nanti supaya suci dalam mazhab Syafi'i itu harus ditambah 6 kali. Bendanya hilang setelah dia membasuh 100 kali. Maka 100 kali itu dianggap satu masih dianggap satu. Supaya suci bisa dibuat untuk sholat, maka harus menambahi 6 kali lagi. Harus menambahi 6 kali. Itu caranya begitu. Cara menghilangkan najis mughalladhah. Nah, paham ya kira-kira itu. Jadi salah satunya dicampur dengan debu. Baik campurannya itu pada basuhan pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah dan disyaratkan air mendatangi mengenai najis jika airnya sedikit. Jadi di sini menjelaskan cara mensucikan pakaian. Pakaian terkena najis, kita punya air sedikit. Air sedikit itu air berapa sih? Kemarin kita jelaskan air yang belum ada 216 takriban perkiraan liter. Belum ada, maka itu namanya air sedikit. Maka caranya mensucikan pakaian yang terkena najis itu dengan diguyur air. Jadi yang mendatangi pakaian itu adalah airnya, bukan sebaliknya. Artinya pakaian itu dimasukkan yang ke ember, embernya itu airnya nggak ada 20, nggak banyak airnya, nggak ada 216 liter, nggak ada. Maka hal seperti itu meskipun kelihatannya itu adalah bersih, nggak ada bendanya, maka pakaian tersebut itu namanya mutanajis, menjadi najis. Kenapa? Karena kemarin kita jelaskan dalam masalah air yang mencampuri air, kalau airnya itu sedikit, maka kalau terkena najis, sekedar terkena saja, walaupun tidak ada yang berubah, sifatnya tidak ada yang berubah, warna, rasa, dan bau, tidak ada yang berubah, maka air tersebut itu menjadi mutanajis, jadi najis semua. Kenapa? Karena airnya itu sedikit. Karena airnya itu sedikit, dibuat untuk mencuci pakaian. Malah pakaiannya yang dimasukkan ke ember, yang embernya airnya enggak ada 216 liter, maka semuanya akan menjadi najis. Akan menjadi najis, mutanajis. Maka kelihatannya bersih, tapi menurut pandangan mazhab Syafi'i, pandangan syariat atau agama mazhab Syafi'i, maka itu tidak bersih. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, maka itu tidak bersih, masih mutanajis, dipakai untuk sholat, maka tidak sah. Maka tidak sah. Tapi kalau airnya tersebut, airnya sudah banyak, artinya lebih dari 216 liter, maka kalaupun dimasukkan ke
ember ataupun tempat di situ yang sangat banyak airnya, lebih dari 216 liter. Selama tidak berubah, apa sifat-sifatnya, warnanya tidak berubah, kemudian baunya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, maka itu suci mensucikan. Maka itu suci mensucikan. Boleh dimasukkan, disuci, karena airnya banyak. Apalagi di air itu ada di kolam, kan banyak itu yang bersih. Maka itu yang suci mensucikan. Jadi kalau umpamanya airnya itu sedikit, kurang dari 216 liter, maka cara mensucikan baju itu adalah dengan mendatangkan air ke baju. Bukan bajunya yang ditaruh ke air. Bukan bajunya yang ditaruh ke air. Kenapa? Karena kalau ditaruh ke air, berarti sama saja menjadikan semuanya najis, mutanajis semuanya. Jadi terkena najis. Itu harus tahu cara kita supaya kita itu apa? Bisa diterima sholatnya. Harus tahu ini. Ini adalah perkara yang inti di dalam kita harus mengetahui cara untuk kita sholat dengan benar. Cara kita bersuci dengan benar harus tahu. Makanya kan orang yang mempunyai ilmu agama, orang yang beramal disertai dengan ilmu agama, itu kan hasilnya banyak. Itu hasilnya banyak. Nanti pertanyaan-pertanyaan dijawab setelah itu ya, terus. Jadi itu nanti kan apa namanya, orang yang beramal sholat disertai dengan ilmu, hasilnya banyak. Orang yang beramal tidak disertai dengan ilmu, hanya saja dia berpegangan kepada pikirannya. Lah menurut saya ini sah, menurut saya ini adalah enggak apa-apa. Lah gimana? Wong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk diutus ke makhluk manusia dan jin untuk memberikan arahan-arahan. Kenapa enggak diikuti? Kenapa enggak diikuti? Makanya jangan heran kalau ada orang yang amalnya itu banyak. Karena tidak belajar ilmu agama ataupun belajar akan tapi tidak diterapkan, ketika dia meninggal, apa? Tidak ada yang menyinari. Amalnya itu enggak ada yang menyertai dia. Oh ternyata ketika di dunia, ia beramal, kelihatannya aja, amalnya banyak, akan tetapi sama saja tidak beramal. Kenapa? Karena menurut pandangan ilmu agama, tidak sah. Karena menurut pandangan ilmu agama, itu tidak sah. Lah kita kan harus tahu ini sah atau tidak. Bagaimana kita mengatakan sah atau mengatakan tidak kalau tidak disertai dengan ilmu agama? Ngawur. Kalau ngawur, bahkan orang yang ngawur itu tambah dosa besar. Jadi orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, itulah yang akan beruntung di akhirat nanti. Itulah akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan-balasan dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan ketika di dunia. Penting orang itu berilmu. Kalau tidak penting, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib. Ilmu yang daruri itu wajib kepada setiap orang muslim. Kalau tidak penting, kalau orang hanya menganggap oh ini menurut saya, menurut pikiran saya itu sah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu? Mewajibkan seseorang untuk menuntut ilmu agama. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya ayuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai para manusia, orang muslim, belajarlah, karena belajar ilmu itu bisa diambil dengan belajar, karena kefahaman itu bisa diambil dengan belajar. Kalau seandainya yang namanya ilmu ataupun belajar itu tidak penting, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wajib begitu? Makanya kita sudah tahu bahwasanya ilmu itu adalah modal pokok supaya kita bisa mengatakan
apa yang kita perbuat, sholat, puasa, dan lain sebagainya itu sah, maka itu harus didasari dengan ilmu agama. Itu harus kita dan ketika kita belajar ilmu agama juga harus mustamir, artinya harus continue, terus-menerus mengikutinya. Kemudian ketika kita itu mengikuti, kemudian kita belajar, kita sedikit demi sedikit belajarlah untuk menerapkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa diberi kekuatan untuk terus belajar meskipun keadaan apapun, kemudian kita bisa mempraktekkannya yang akhirnya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di kuburan kita. Bekal yang kita ambil ketika di dunia juga akan kita dapatkan di kuburan kita, dan di akhirat nanti akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Kemudian ada pertanyaan tadi sebelum kita tutup. Ya, kalau baju yang sebentar, walaupun bergerak berulang-ulang bolehlah Ustadz. Iya boleh. Jadi ketika dia itu tujuannya untuk apa? Untuk karena hajat, maslahah sholat, kebaikan untuk sholat, karena kalau umpamanya tidak gerak langsung tidak akan hilang umpamanya seketika, tapi jangan lama-lama, maka itu tidak mengapa, gerakannya. Jadi gerakannya itu tidak termasuk yang sholat. Tapi kalau umpamanya gerak-gerak tidak hilang-hilang, ya berarti bukan menghilangkan seketika. Bukan menghilangkan seketika menjadikan sholatnya itu batal bukan karena gerakan. Batal bukan, tapi karena najis tersebut tidak bisa untuk dihilangkan. Karena gerakan yang dianggap banyak, nanti dalam satu pendapat, itu adalah yang bisa membatalkan. Ini kan apalagi ini ada tujuannya, itu adalah gerakan yang memuat ukuran 1 rakaat. Nah, itu. Apalagi ini ada tujuannya supaya menghilangkan najis. Jadi kalaupun nanti najisnya itu tidak hilang-hilang, kecuali dengan beberapa gerakan, nanti bisa batal sholatnya bukan karena gerakan, akan tetapi karena najisnya tidak bisa hilang. Itu. Izin tanya Ustadz, jika ada tai ayam yang dihilangkan, itu bendanya dulu kan Ustadz? Seperti dilap dulu baru dibersihkan dengan air. Jangan dilap seperti harus diairi air. Harus diairi, bukan dilap. Dilap itu kan kayak seperti orang hanya sekedar mengusap. Kalau mengusap nggak mencukupi. Jadi caranya kalau ada tai ayam, maka nanti diambil dengan tisu bendanya. Bendanya diambil dengan tisu atau dengan benda yang lain. Intinya bendanya itu bisa mencongkel najis, menghilangkan najis. Seperti umpamanya kulit dari kelapa itu kan ada itu kan mencongkel najis, menghilangkan najis. Itu juga begitu, sama. Sekira nanti bendanya sudah hilang, kemudian kita ambil tisu lagi, kita lap bagian yang terkena najis tersebut untuk menghilangkan sifatnya, baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau sudah dengan tisu, beberapa tisu itu sudah dianggap bendanya, sifat-sifatnya itu sudah hilang, maka kita tunggu kering, kemudian habis itu kita guyur. Kita guyur dengan air, kita siram dengan air. Bukan dengan dielap, bukan dengan diusap. Kalau diusap dengan air tidak mencukupi, harus diairi meskipun tidak banyak. Harus diairi dengan air, harus disiram dengan air. Tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Paling berapa itu enggak butuh banyak. Intinya jangan diusap hanya dengan air, akan tapi disiram dengan air meskipun airnya tidak banyak. Itu caranya begitu. Jadi bendanya dihilangkan dengan satu tisu umpamanya, kemudian tisu yang kedua itu untuk menghilangkan sifat-sifatnya, yaitu warna, bau, dan rasa.
supaya menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah menjadi najis hukmiyah, tinggal mengairi dengan air, bukan dengan diusap. Dengan cara ada umpamanya ada apa namanya, ada kain kemudian dimasukkan dengan air, kemudian airnya itu dikeringkan, kemudian diusapkan ke lantai. Enggak, bukan begitu. Jadi tetap diairi dengan air, baru kemudian kalau sudah mengalir di tempat yang terkena najis itu baru nanti kita keringkan. Caranya begitu. Jadi enggak mencukupi hanya dengan diusap saja. Harus diairi. Caranya begitu. Setelah itu kalau sudah diairi dengan air, baru nanti dipel atau dikeringkan dengan alat pel tersebut, alat yang mengeringkan lantai dari air. Itu caranya begitu. Jadi tidak mencukupi ya hanya dengan diusap seperti kita mengusap ketika wudhu itu. Jadi dikeringkan dulu kainnya, kemudian habis itu dilap. Bukan begitu, tidak mencukupi itu. Harus diguyur dengan air, harus disiram dengan air meskipun tidak banyak. Baru setelah itu dikeringkan. Baru setelah itu dikeringkan. Paham ya? Saya kira sudah paham insya Allah. Kemudian tadi najis yang hukmiyah disiramnya pakai air berapa kali? Ya 1 kali aja. 1 kali aja cukup itu. 1 kali aja cukup. Untuk yang anjing tadi berarti 6 kali pakai air dan 1 kali pakai tanahnya. Jadi 6 kali pakai air, 1 kali itu adalah maksudnya 6 kali pakai air tanpa dicampur dengan tanah. Kalau yang satu ini itu dipakai tanah. Jadi air yang tercampur tanah, bukan tanahnya doang. Bukan tanahnya doang, akan tapi basuhan air yang dicampur dengan tanah. 1 kali. Baik itu diletakkan pencampuran tersebut, mencampur air dengan tanah, itu pada basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang ketujuh. Maka itu diperbolehkan. Jadi bukan yang dimaksud 1 kali itu hanya dibasuh dengan tanah tanpa dicampur dengan air. Bukan. Jadi tetap dicampur dengan air dicampur dengan tanah, basuhan yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, yang keenam basuhan itu hanya dengan air saja. Itu ya. Ustaz, untuk debunya ini didapatkannya dari tanah yang digali atau berupa debu yang di rumah, Ustaz? Bisa debu, bisa. Atau yang di sawah juga bisa. Ya, atau tanah atau biasanya itu kan tidak harus di sawah maksudnya itu, atau di depan halaman, itu bisa. Yang penting suci. Debunya itu adalah suci. Debunya itu adalah suci. Tanahnya itu adalah yang suci. Maksudnya tidak harus di sawah, tidak harus di sawah. Bisa dengan di depan rumah ataupun di belakang rumah begitu. Yang penting tanah itu adalah suci, mensucikan. Kemudian, assalamualaikum. Kalau baju yang ada najisnya dikumpulkan di satu ember, didatangkan air dengan selang, namun dicampur baju-baju yang lain di dalam ember itu, apakah bisa suci dengan cara seperti itu, Ustaz? Namun dicampur baju yang, maksudnya kurang paham ini. Apakah dicampur itu dicampur dengan baju yang terkena najis atau bagaimana? Itu saya kurang paham. Kalau nanti bisa saja suci kalau dicampur dengan dicampur dengan perkara yang najis, akan tapi diairi dengan air. Tapi itu kan kesulitan bagi kita. Harus butuh banyak air saja seperti itu. Seandainya ada baju yang terkena najis, kemudian dicampur dengan baju yang tidak terkena najis, dicampur. Kemudian diairi dengan air, bisa saja seperti itu. Akan tapi itu kan butuh banyak, dan kita harus memastikan benar-benar yang terkena najis itu sudah hilang bendanya. Tapi kalau dipisah itu kan lebih mudah, terutama bagi yang punya punya mesin cuci itu kan. Mesin cuci itu kan kalau mesin cuci yang dulu itu kan nggak ada
cara untuk memerasnya. Tidak ada air yang digunakan untuk mengairi. Kalau sekarang kan sudah ada, aman itu kalau itu. Nah, kalau itu aman. Walaupun seperti itu, baiknya tetap kita pisah antara yang terkena najis yang tidak kita hilangkan bendanya dulu, kemudian kita masukkan ke kita sucikan dulu, kemudian kita masukkan ke mesin cuci. Jadi sekarang itu ada model mesin cuci itu yang bisa untuk mengairi najis. Nah, jadi kayak seperti kita guyur baju di luar mesin cuci, ada seperti itu. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kalau enggak ada seperti itu, berarti yang enggak bisa. Kalau ada najis kemudian dimasukkan, berarti itu bukan mensucikan, malah akan menjadikan semua baju itu menjadi najis. Itu caranya begitu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau najisnya bentuknya pipis musang yang cipratannya kemana-mana luas? Apa untuk menghilangkan najis lainnya boleh menggunakan kain pel yang ada gagangnya? Ya enggak bisa, itu tetap itu harus dengan apa namanya, caranya begitu. Jadi caranya itu harus dihilangkan bendanya dulu. Sifat-sifatnya dihilangkan dengan apa namanya, seperti tisu, dihilangkan dengan semisal tisu, dihilangkan bendanya, airnya itu dihilangkan, kemudian tisu yang kedua itu menghilangkan sifat-sifatnya, baru setelah itu apa namanya, baru setelah itu diairi dengan air, jangan langsung dengan alat pel tersebut. Jangan langsung dengan alat pel yang nggak bisa, harus seperti itu caranya. Jadi meskipun tidak banyak seperti yang kita jelaskan. Jadi apa namanya, air kencingnya najisnya bentuknya pipisnya musang itu, caranya adalah pipisnya itu diambil dengan tisu satu kali. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan sifat-sifatnya, warna, bau, dan rasa. Sekali lagi untuk mengatakan hilang bau, rasa, dan warna itu hanya dengan apa namanya, persangkaan yang kuat, yang kuat, tidak harus benar-benar, itu bisa dengan persangkaan yang kuat. Maka kemudian setelah itu dikira warna, bau, dan rasa itu sudah hilang, maka nanti diguyur dengan air, bukan diusap. Bukan dengan cara langsung dipel itu tadi, bukan. Diguyur dengan air meskipun sedikit, tidak harus banyak. Baru setelah itu dikeringkan dengan pel. Begitu. Apakah tai anjing juga 7 kali dibersihkan? Atau tai anjing? Iya, kalau mengenai tempat, baju, badan, itu juga harus dibersihkan. Sama seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau tangan kita bekas darah nyamuk, tangan hanya dilap pakai tisu, tidak dicuci lagi. Lalu kita sholat, apa sah sholat kita? Iya, kalau nyamuk, darah semisal nyamuk, itu maka dimaafkan. Bangkai nyamuk, itu kan darah kita sendiri kan. Itu ulama mengatakan dimaafkan. Najis tetap, tapi dimaafkan. Kalau sholat, dengan itu ada darah bekas nyamuk itu maka sah sholat kita karena itu najis yang dimaafkan. Mungkin itu saja untuk saat ini yang bisa kami sampaikan. Semoga terus istiqomah dalam ya menyiram bukan dengan memercikkan, tapi menyiram kita guyur dengan apa namanya, teko atau apa umpamanya, gelas umpamanya, kita siramkan ke tempatnya itu, kita siramkan ke tempat yang terkena najis, bukan dengan percikan. Beda lagi kalau nanti najisnya yang najis apa namanya, mukhaffafah. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita jelaskan. Jadi caranya bagaimana? Bukan dengan dipercikkan, akan tetapi dengan diguyur, dituangkan air tersebut meskipun tidak banyak, seukuran 1 gelas, yang penting meratai tempat najis yang hukmiyah tadi. Itu caranya begitu. Ya, sebelum kita
tutup, jangan lupa mungkin yang belum niat kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus istiqomah dalam mengikuti kajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina. Barakallahu fikum.